Vivitra Walada, perawat Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, meninggal dunia Rabu dini hari. Sebelum meninggal, almarhumah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Vivitra yang saat dirawat sedang hamil bahkan sempat melahirkan melalui operasi sesar 4 hari sebelum meninggal dunia. Saat ini sang bayi masih dalam perawatan di ruang NICU RSAL Dr. Ramlan Surabaya karena juga positif COVID-19. Vivitra menjadi perawat ke-8 di Jawa Timur yang meninggal karena COVID-19. Jadi semakin hari semakin bertambah jumlah perawat yang terkonfirmasi positif. Sampai dengan hari ini kita sudah mendapatkan data perawat yang ada di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif ada 124. Peristiwa yang sama juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Seorang perawat senior di RSUD Jepara meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 7 hari karena COVID-19. Almarhum merupakan satu dari 50 tenaga kesehatan di Jepara yang reaktif rapid test. Puluhan tenaga medis dan tim medis RSUD Kartini mengiringi kepergian almarhum ke pemakaman Rabu malam. Tak hanya itu, tenaga medis di Puskesmas Wedung juga melakukan doa bersama pada Kamis pagi. Mereka juga melakukan aksi menuntut agar tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jepara dapat melakukan penindakan pada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Terjadi lagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 meninggal dunia. Mirisnya, saat tenaga medis ini berjuang menangani pasien COVID-19 di saat bersamaan, sejumlah masyarakat justru tampak mulai abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Banyak yang berkerumun, tidak menjaga jarak fisik, bahkan ada juga yang tidak mengenakan masker. Dan hari ini pemerintah Republik Indonesia mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 50.000. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan informasi lainnya seperti pro kontra syarat usia dalam penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta. Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Mayfri Syari. Video iklan Rhoma Irama dan Soneta di sejumlah media sosial membuat masyarakat Kabupaten Bogor heboh lantaran akan menggelar konser di acara hajatan. Pemerintah setempat pun akan melarang pelaksanaan acara tersebut. Tim akrobat The Dunking Devils kembali melakukan aksi menantang dengan benda-benda unik. Sementara seorang stuntman di Swiss menantang maut di ketinggian 200 meter. Dan aksi menantang ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jalan di atas kabel dari ketinggian 200 meter di udara. Sambil menyeimbangkan badan dengan sebuah tongkat, pria berusia 55 tahun ini dengan tenangnya berjalan di atas kabel yang juga digunakan sebagai lintasan gondola tersebut. Berlokasi di resort ski populer Glacier 3000, aksi ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah dari pegunungan Alpen di sekitarnya.